Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin memberikan info lagi atau edukasi lagi buat kawan-kawan ya. Jika sampean membeli alat di saya, itu semua ada video cara pemakaiannya. Jadi sampean nggak perlu takut lagi dan buku panduan juga ada ya. Jadi sebelum pemakaian pastikan buku panduan itu sampean baca, sampean teliti cara pemakaiannya gimana. Oke, di sini saya kedatangan satu proyek atau unit Vario 150 dengan kendala motor ini antara remote sama motor itu nggak aktif, Mas. Apakah dari SCU-nya? Nah, ini nggak aktif ini. Remote tak pencet sih. Cepetan sih dulu. Sing iki tok ya, sing cilik. Cek gak muni, yo. Oke, nah ini kendalanya antara remote sama motor ini kan nggak aktif, Mas. Kalau kita pencet di remote, ini remote-nya pastikan LED-nya hijau dulu ya, tandanya aktif. Hijau aktif, oke. Yang satunya hijau sudah aktif, hijau sudah aktif. Nah, apakah dari remote-nya yang bermasalah ataukah dari SCU-nya yang bermasalah? Karena di sini yang dikeluhkan antara remote sama motor itu nggak aktif. Motor nggak bisa dihidupkan ya. Kunci kenop nggak bisa diputar. Caranya gimana? Sampai tekan tombol satu kali. Di sini tidak ada tanda-tanda muncul indikator gambar kunci smart key itu melotot atau hidup ya. Tak penceti lagi di sini. Tidak ada. Apakah remote-nya yang bermasalah ataukah ECU-nya yang bermasalah? Kalau seperti ini, Mas. Ini remote-nya kan ada dua sudah aktif. Jika ini oke ya. Syaratnya adalah yang pertama sampean cek apakah remote-nya yang bermasalah ataukah SCU-nya yang bermasalah. Dengan cara gimana? Ini kan remote-nya wis gak aktif. Maksudnya wis gak aktif nang sepeda iki ya. Walaupun ini aktif semua. Tapi di kenok sini dipencet itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, apakah remote-nya yang bermasalah ataukah SCU-nya ini yang bermasalah? Syarat pertama untuk mengetahui SCU ini aktif atau tidak. Yang pertama tekan tombol starter. Ini kan Vario 150. Kalau 160 kan lewat sini, tekan di sini. Kalau Vario 150 tekan di sini. Tekan dan tahan, pastikan di sini kedip-kedip ya. Gambar kunci smart key-nya. Ini aja tak tekan tahan lama, di speedometer tidak ada muncul tanda-tanda kehidupan untuk SCU-nya. Nah, apakah SCU-nya, apakah jalur tombolnya? Lah, sekarang kita lanjut lepas ini. Apakah SCU-nya yang bermasalah ya? Lepas lu. Ini kita coba di motor yang lain. Caranya seperti itu lagi tadi. Jika sampean tidak ada motor yang lain, pakai simulator. Pakai simulator ya. Apakah SCU-nya hidup, apakah enggak gitu ya. Pakai simulator. Oke. Kunci. Oke. Aktif apa urungi? Oke lah, oke. Aktif dulu lagi ini lu. Pencet. Kalau ini baru ditancapkan kan ini kontak bisa di-on-kan. Coba di remote-nya kita ambil remote-nya. Ini baru ditancapkan sudah aktif melotot, tapi nggak mau mati. Apakah SCU-nya? Nah, ini mau mati ya. Kenok start pencet. Tidak ada kehidupan. Kenok start pencet. Tidak ada kehidupan. Jika ini saya pencet, ini aktif. Loh, aktif ya. Tapi kenok start pencet nggak aktif. Tekan tahan. Apakah ada tanda-tanda kehidupan di sini? Kedip-kedip smart key-nya. Buat sampai pegel sampean, nggak akan ada kehidupan karena apa? Ini ciri-ciri SCU yang mati. Jika sampean nggak punya sistem Key Pro seperti ini atau simulator, maka sampean harus cari motor yang lain buat memastikan ya. Jika tidak ada motor yang lain, ya apa jadi sampean, Mas? Saya hanya mengarahkan saja ya, edukasi buat sampean. Nggak usah kontak on lu, wong ora kena iki. Kenok setar wis cepoten. Iki tanda-tanda apa jenenge mako? SCU bermasalah. Jika SCU normal gimana? Tak ambilkan ya. Tak ambilkan SCU. Buat memastikan. Tancapkan. Lek normale kaya iki, sampean tes yo. Sampean lihat yo normale. Cara pengecekan SCU normal apa enggak? Tekan dan tahan. Pastikan indikator smart key di sini kedip-kedip LED-nya ya. Jika kedip-kedip, tandanya ECU ini normal, wis normal lu. Berarti duduk jalur kabel, wis pasang ndek kene wis.
Sing iki, sing normal yuk. Pasang gini. Nah, ini bukan jalur kabelnya Mas ya, ini SCU-nya yang bermasalah. Oke, tinggal kita pasang saja. Oke, setelah terpasang, pastikan pengecekan seperti awal tadi ya. Pastikan baterai dari aki motor normal. Tekan dan tahan, pastikan indikator gambar kunci smart key di speedometer kedip-kedip. Nah, kedip-kedip normal Mas, mek ngono tok Mas. Berarti punya motor ini rusak ya, rusak. Iki kari lu. Oh, kari. Oke, rusak. Jadi kita harus ganti yang baru ya. Oke. Ini sengaja saya copotkan yang baru. Kalau sampai ganti yang baru, itu motor tidak bisa dihidupkan, tapi kontak bisa di-on-kan ya. Seperti ini. Starter tidak bisa dijalankan dan muncul suara menolak titit gitu ya. Kenok setel pencet, hidup, kontak on, ada suara muncul. Oke. Kontak off lagi, kontak on lagi. Dia teriak-teriak karena apa? SCU sama ECM itu tidak sinkron Mas, ID-nya. Dia menolak. Kayak awakmu gara wedok gak momor kon jak gowo lho, melung-melung lho. Oke ya. Kontak on tetap. Langkahnya gimana? Maka kita harus reset ya. Apakah reset dari soket DLC bisa? Coba lu. Iku cepoten. Iya apa jenis? Reset ID yo, langsung dari via kalin soket DLC. Apakah dengan ini bisa apa enggak ya? Jadi sebelum kita ini loh Mas yo, jika sampean wis anu iki lho, cepoten lho. Ya. Jika sampean mau membaca ID ya. Seperti ini. Jemperan mana? 12. Kalau sampean mau jumper ini fungsinya hanya untuk membuka kunci kenop. Ini fotonya yang mana yang di jumper ya. Hanya untuk membuka kunci kenop kontak untuk bisa mendapatkan ID ya. Jika sampean nggak mau bongkar-bongkar yang depan. Oke. Cek. Kontak sudah bisa di-on-kan. Nah, baca ID. Via kalin apakah bisa apa enggak? Jika tidak bisa, langsung kita ambil dari sini ya. Yuk. Sindengan tekan OK, otomatis OK, baca ID. Jane salah lu, renew ya nih lu yo. Reset ID. Kak apa wis? Yo coba yo reset ID soalnya kan awake dhewe kate nyikrono SCU baru. Tekan OK. Sindengan OK. Scroll ke bawah. Renew, OK. Auto proses, apakah bisa untuk renew? Nah, kayaknya iso lu ya. Terbaca ECM ID ini lu ya. 01, 03, 06, 0F, 01. Kita reset ID dulu supaya kita bisa mengawinkan SCU baru atau SCU bekas ya. Oke. Renew berhasil. Oke, lepas. Pasang SCU yang baru. Kita akan sinkronkan, kita akan kawinkan SCU baru dengan ECU yang sudah kita reset ID-nya ya. Oke. Lu kok melotot lu. Oke, kontak on. Enggak berhasil lu. Enggak berhasil. Kontak on, full pump tidak dengung. Kontak off, kontak on, full pump tidak dengung. Jadi kita enggak berhasil. Enggak berhasil. Berarti kalau renew langsung lewat sini aja. Vario 150. Vario 150 kali 59J. A71 Kuduro lu. Warna kuning nomor piro? 1, 2, 3, tengah ya. Tengah nomor 3. Loh, itu iki lho. Kok gak kena iki rek.
Oke ya, untuk K-Pro kan kita mau langsung colok dari sini. Ini tidak ada soketnya ya, soketnya. Jadi sampean harus custom supaya bisa baca ID lewat sini. Jadi saya custom seperti ini Mas ya, dari Honda ke apa? Soket DLC. Male, soket DLC Male ya, ke soket ECM seperti ini. Oke, karena di K-Pro nggak ada yang satu-satu Mas ini. Oke, belum saya cek di sana ya. Oke, tancapkan. Kita baca ID langsung lewat sini saja ya, langsung ECU. Karena apa? Karena lewat soket DLC kan nggak bisa Mas. Tadi renew tidak berhasil. Oke, hidupkan lu. Kita renew. Oke. Sindengan oke. Scroll bawah, oke. Proses reset ID, menghapus ID di dalam ECU. Seperti kita itu memperbarui ECU lagi supaya seperti baru lagi agar bisa dipakai di motor yang lain atau dikawinkan dengan ECU baru atau ECU bekas, orang masalah. Renew berhasil, reset dalam 3 detik. Kita tunggu. Oke, kita lepas dulu. Sekarang kita kawinkan ya. Oke, sekarang kita kawinkan. Loh, daftar no yo. Oke, kontak off. Saiki kontak on, full pump dengung. Nah, mil hidup, kemudian tombol starter kita pencet. Oke. Kapan wis ayo. Oh, anu lu kudu di reset iya. Nah, ini harus di reset ECU Mas ya. Nyoba. Nah, ini normal ya, tak pencet. Normal. Kontak on. Tombol starter pencet. Oke. Kontak off. Matikan. Nah, ini tombol. Nah. Kudu respon iki lho. Mati. Urip. Terlalu semangat. Oke, jadi entar kalau sampean lek iki murup kontak sudah bisa di on kan. Lek iki mati kaya iki ya, kontak mbok sampean puter sampai pegel, enggak kira iso hidup, enggak kira iso puter, kudu nyantai mitese lho. Oke, lek wis urip kontak iso di on kan, starter sudah bisa dihidupkan. Oke. Yo enak ya mari di reset yo. Mam bebet. Oke. Oke, buat kawan-kawan ya. Jadi di sini adalah cara-caranya buat kawan-kawan. Ya segini Mas. Jadi saya di sini tidak ngebimbing, saya di sini tidak menggurui. Jadi saya di sini hanya edukasi cara pengoperasian, pengecekan ECU itu benar-benar rusak ataukah masih normal. Jika sampean tidak mempunyai yang namanya simulator atau K-Pro, Smart Key, yang artinya sampean harus mencari motor yang lain yang sama buat mencoba ini saja. Jika motor yang lain tidak ada, berarti sampean ambil yang baru. Ininya ya, ambil yang baru buat memastikan apakah saat tombol starter dipencet seperti ini langsung hidup. Apakah kalau misal remote-nya anggap aja hilang seperti ini ya, tak matikan ya. Nah, untuk ngecek ECU seperti biasanya tekan dan tahan tombol ini di starter, maka di sini akan kedip-kedip seperti ini. Tekan dan tahan. Jika kedip-kedip aktif, nggak usah dipencet-pencet maneh. Lek sing mangko, kalau ini kan nggak aktif loh, masih dicek ambek kan nggak aktif. Kan ngono ya wis iki. Wis mari beres. Tombol pencet. Oh, lagi remote tak matino mangko. Sampeyan harus tahu Mas, aktifnya remote. Nah, ini kan warna merah. Kita buat hijau. Oke. Knock start, tombol start pencet. Kontak on. Tombol starter kita hidupkan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Oke.